Market analysis untuk 10 Mei 2022, kita akan lihat terlebih dulu dari sisi fundamental. Oke, kita awali dengan fokus market Fed speaker, lalu kemudian sudah dia umumkan kemarin bahwasanya kita minggu ini akan sangat didominasi oleh Fed speaker dari sejak Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat ya. Dan hari ini adalah agenda yang cukup berat. Kemudian ada geopolitik, of course kita masih tetap lihat perkembangan Rusia, Ukraina, kemudian ada China lockdown, dan juga supply demand terkait dengan harga komoditi oil. Fed speaker untuk hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 18.40 dimulai dengan Williams, kemudian ada 19.30 oleh Bostic, dan di jam 00 ada Kaskari dan juga Waller, walaupun dengan event yang terpisah, dan juga di jam 2 dini hari ada Mester. Oke, kalau Anda lihat di sini indikator biru yang saya tandai Bostic dengan Mester ya. Ini kecenderungannya kenapa? Karena relatif sangat berpengaruh kepada market, terutama kita bicara tentang emas dan juga indeks saham. Kemudian kalau untuk Williams sendiri sebetulnya 50-50, dia bisa dibilang untuk hawkish ataupun dovish ya. Sementara untuk Kaskari dan Waller kita anggap mereka mungkin hanya melengkapi saja pernyataan-pernyataan, tapi sejauh ini tidak terlalu kelihatan dominasinya ataupun imbas terhadap marketnya. Tapi untuk Kaskari terutama catatannya ini relatif terlihat sebagai dia berpihak kepada sisi hawkish ya. Dan dari masing-masing ini mereka akan memberikan pandangan tentang kebijakan moneter Fed di event yang berbeda, tapi juga akan melihat dari sisi lain. Tapi sampai saat ini ya, terutama untuk Bostic dan Kaskari kemarin sudah muncul, tapi tidak ada pernyataan yang terlalu agresif ataupun signifikan. Mereka tidak juga menunjukkan terkait dengan dukungan 75 basis point. Bahkan Bostic menilai 50 basis point sudah dianggap agresif untuk tindakan selanjutnya, bahkan meyakini bahwa Fed bisa tetap berada di jalur tersebut. Nah, kemudian untuk geopolitik sendiri, Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum ada pertanda damai. Tapi Putin menegaskan dalam sambutannya kemarin, mengatakan bahwa pembicaraan damai dengan Ukraina sebetulnya masih tetap terbuka, walaupun ada beberapa kondisi yang tidak memenuhi persyaratan menurut versi mereka. Of course, inilah yang membuat para pelaku pasar ragu terkait dengan adanya perdamaian di kedua belah pihak. Yang kita tahu, Ukraina didukung oleh banyak pihak, tapi juga selalu meminta dengan dukungan senjata. Ya, mungkin ini yang menjadi indikasi sulitnya dicapai perdamaian. Nah, kemudian Putin juga menambahkan bahwa Barat bersiap invasi Rusia. Ini mungkin dilihat dari kondisi di mana Barat selalu mengirimkan pasokan senjata ke Ukraina. Ya, ini yang masih tetap membelenggu dan akhirnya sulit untuk membicarakan ataupun memproses damai untuk kemudian hari. Ya, kita lihat saja untuk perkembangan lebih lanjut. Sementara minggu ini, AS, Inggris, dan negara anggota G7 bersiap untuk melakukan ataupun memberikan sanksi baru untuk Rusia. Kemudian ada China lockdown. Wakil Perdana Menteri Liu He tegaskan kebijakan zero COVID tetap berjalan. Dan ini lalu ditandai dengan tes massal yang akan dilakukan per hari ini untuk 3 area. Sampai saat ini justru lockdown diperketat, terutama di akhir pekan kemarin. Jadi kita akan melihat sisi ini akan mengganggu konsentrasi market, terutama terkait dengan supply versus demand yang juga akan mengganggu kebijakan oil. Jadi pergerakan oil, hati-hati, bull versus bear akan bertemu dengan range yang cukup lebar seperti Anda lihat kemarin, bergerak dari 110 terjun ke 102 atau bahkan 101, dan bahkan pagi ini 103 sampai level 100 ya. Ada rebound tapi untuk penurunan karena balik lagi ada gangguan demand. Lockdown China ini sebetulnya dua sisi ya. Dia bisa mengganggu demand juga mengganggu supply. Kenapa? Karena pasokan dikhawatirkan terganggu juga seperti apa yang terjadi saat awal pandemi global di 2020. Nah, sementara untuk supply problem yang lebih besar lagi adalah embargo minyak Rusia oleh Uni Eropa dan juga kawan-kawannya, dan yang paling menonjol adalah tentunya Uni Eropa ya, karena mereka sangat bergantung kepada produk migas dari Rusia. Kemudian kebijakan OPEC Plus juga nampaknya belum akan berubah dalam waktu dekat. Technical view, gold dan crude oil dan juga counseling untuk 10 Mei 2022 jam 1 siang hari. Kita lihat sekarang running price berada di 1863, mundar-mandir dengan high 1865 dan low 1852. Pagi tadi sempat di 1852. Sementara crude oil kembali di 101.90 setelah sempat ke 103 ya, dan low-nya masih 100.40-an. Jadi dia in the middle of range. Kemudian pound sterling juga berada di 1.2358, terpantul tapi juga tertahan di bawah 1.2400. Sempat terjadi pantulan, memang itu yang diinginkan. Oke, kita lihat lebih dulu spesifikasi dari gold.
Di grafik daily-nya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwasanya daily ini ditutup dengan black ataupun long black candle ya. Long black candle ini menandakan apa? Penurunan masih akan tetap terjadi. Tapi hati-hati, rebound pun sangat layak atau sangat wajar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan beberapa kali turunan ataupun tekanan, saya rasa ini akan terjadi penurunan. Oke, catatannya begini teman-teman. Kalau Anda perhatikan dari apa yang sempat kami sampaikan di sini, ya bahwasanya grafik daily menunjukkan ada indikasi bisa saja terjadi double bottom ya, dengan bottom pertama, bottom kedua ya kisarannya mungkin 1848 1850, berarti ya kita curigai saja terlebih dulu neckline-nya 1882 ya. Artinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mencurigai ini adalah double bottom ya, seperti apa yang saya catat di sini, berarti kita anggap dia harusnya terjadi kenaikan. Walaupun dengan catatan, ternyata setelah long black candle harusnya kan terjadi penurunan, tapi karena dia belum ada indikasi untuk bullish reversal, maka hati-hati, kemungkinan double bottomnya kita anggap saja terbatas ya. Artinya begini, kalau misalkan kita kaitkan dengan potensi kenaikannya, maka kita harus aware atau waspada dengan long black candle ini. 50% real body-nya itu akan berada di kisaran 1867.70. Anda hitung saja. Dari harga open kemarin 1882 dengan harga close 1853 itu dapatnya 50% di kisaran 1867.70. Itu sebabnya strategi yang saya pasang ataupun yang saya harapkan untuk hari ini itu kita berharap adanya pantulan terlebih dulu kenaikan ya, sampai mana? Sampai kurang lebih zonasi 50% real body long black. Ya, saya cantumkan 1867, 1869 yang sampai saat ini ternyata tertahan di 1865, kemudian dia turun lagi ke 1862, 1863. Berarti harusnya kondisinya memenuhi persyaratan. Kalau misalkan Anda boleh sell, ya silakan lakukan sell di areal tersebut dengan TP pertama 1862, kemudian TP keduanya hanya di 1855. Dari basicnya, karena dia memang dalam pola penurunan, ya diharapkan memang jebol atau tembus lagi di bawah 1850. Nah, stop loss-nya saya pasang saya di 1874 untuk mengantisipasi kalau ternyata dia bisa tembus 50% ini, ya atau bahkan 61.8%. Anda boleh switch menjadi posisi buy, teman-teman. Kalau ternyata 1,8%-nya ditembus, itu berarti 1876. Anggap saja 1880. Dan berarti kalau demikian itu sesuai dengan neckline di daily chart ya. Karena kalau Anda lihat di sini, berarti yang kita anggap sebagai neckline-nya saya abaikan tail-nya. Jadi saya anggap saja high kemarin ya. Ini 1882, beda tipis di sini 1883, 1884. Jadi kalau misalkan real body-nya saja harusnya kalau kita curiga double bottom, maka begitu tembus 1882, Anda boleh follow buy. Ya, atau dengan cara lain. Misalkan Anda lihat ini ya seperti tadi pagi, kalau ternyata dia tetap tertahan di 1850, 1852, Anda sebetulnya boleh follow buy. Nah, nantinya ekspektasinya adalah candlestick untuk hari ini kalau bisa ditutup dengan bullish candle walaupun small, dalam artian hanya setengah harga dari long black ini, maka kita harapkan itu menjadi trigger untuk besok. Artinya apa? Kita belum sampai saat ini belum menemukan reversal candle. Artinya ini diperlukan untuk dua candle sebagai bullish harami. Tapi bullish harami yang seperti apa? Bullish haraminya harus mencerminkan kekuatan dari pantulan. Jadi kalau misalkan ini double bottom, kita akan lebih confirm lagi kalau misalkan hari ini ditutup dengan bullish candle yang setengah badan ini. Ya, artinya dia harus sebisa mungkin ditutup 1867. Tapi untuk sementara kita masih menganggap dia dalam pola penurunan, sehingga kalau lihat dari grafik K4-nya, karena kemarin kita gabungkan antara triangle ataupun dengan inverse head and shoulder, ternyata yang confirm adalah triangle. Dan ada satu hal yang cukup unik, yaitu terkait dengan pola triangle, teman-teman. Pola triangle ini belum tentu menembus ataupun mencapai target sepenuhnya. Artinya dia hanya mungkin bisa saja mentok 50% atau 75%. Oke, cara saya adalah mengukur dari areal yang seharusnya jadi target. Oke, begitu penembusan, ya kita tarik saja seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, target 50%-nya adalah di areal 1843. Kalau full-nya adalah 1812 gitu ya. Kalau 75%-nya di mana? 75% saya perkirakan 1836 atau 1827. Jadi kalau ternyata katakanlah skenario kita untuk sell sekarang betul-betul terjadi, kemudian turun dia, lalu kemudian malam hari turun sudah sampai 1840 atau 1843, maka siap-siap untuk switch menjadi buy, karena bisa jadi di situ target untuk triangle sudah selesai, kemudian ekspektasinya adalah demand mulai muncul ya. Tapi kalau misalkan Anda bersikukuh bahwa ini harusnya terjadi katakanlah double bottom, maka Anda boleh melakukan buy
tapi dengan catatan stop loss harus tempatkan di bawah 18.50. Berarti katakanlah 18.45 atau 18.48. Kalau saya pribadi sebaiknya stop lossnya di 18.45. Jadi kalau misalkan Anda ingin manfaatkan ini sebagai double bottom, it's okay. Anda boleh lakukan buy di 18.52, 18.55, stop lossnya di 18.45. Cukup jauh memang, karena memang cukup high risk ya. Nah, perhatikan juga dengan MA200 1835.40, karena itu juga menjadi trigger untuk lanjutan penurunan. Sementara untuk pound sterling, kenapa hari ini kita melakukan buy? Karena posisi candlenya sangat menunjukkan adanya potensi untuk reversal. Dan ini juga sama ya, 50% real body itu ada 1.2493, kemarin sudah dijelaskan di live streaming. Jadi ini mengacu kepada candlestick di tanggal 5 Mei. Anda bisa lihat kemarin ada hammer, tapi dia sempat tertekan dulu, lalu kemudian rebound, tapi reboundnya juga tertahan di 1.2400 atau 05, lalu kemudian dia ditutup dengan long atau high wave candle. Nah, artinya sebetulnya memang dia harusnya terjadi kenaikan. Itulah sebabnya kalau misalkan dilihat dari grafik H4-nya pun menunjukkan ada tendensi ke arah sana. Tapi dengan catatan teman-teman, resisten pertama 1.2410 sesuai dengan historical price di sini, atau yang kedua adalah di area ini saat dia terjadi penembusan. Itu berarti di kisaran 1.2489 atau 95. Ya, ini berarti juga menandakan sama dengan apa yang disebutkan oleh daily chart, bahwasanya kita harus melihat atau memantau terkait dengan 50% real body atau 50% real body dari long black ya. Oleh karenanya untuk pound sterling saya masih tetap atau secara garis besarnya memang trennya masih tetap turun, tapi karena candlestick daily menunjukkan ada high wave candle setelah penurunan, maka saya lakukan buy on dip dulu dengan keinginannya adalah targetnya buy-nya di area 2300 atau 2320. Sampai saat ini sayangnya masih tertahan 2316, tapi oke, kalau ada muncul lagi 2310, 2320-an atau mungkin 25 gitu ya, Anda boleh lakukan buy. Targetnya tidak muluk-muluk 2360 ataupun 2400. Ini sesuai dengan area high kemarin. Jangan paksakan terlalu tinggi. Tapi kalau memang ternyata dia bisa tembus 50% di 1.2493, jangan euforia, karena bullish masih harus berhadapan dengan high di tanggal 5. Itu berarti ada di agenda atau di area 1.2632 ya. Selama dia tidak berhasil tembus, maka dia akan tetap dalam fase penurunan. Nah, terakhir kalau kita bicara tentang crude oilnya, ya memang dia sempat tembus, lalu kemudian Anda bisa lihat sendiri long black candle ya turun. Ini pun sama, kalau kita hitung dengan 50% real body candle-nya adanya adalah 105 ya, di 105.64 atau 67-an. Jadi artinya selama dia naik tapi tetap tertahan di bawah 105, itu adalah sinyal yang tetap untuk lakukan sell. Nah, sementara untuk di grafik keempatnya, kemarin trendline kita ditembus, jadi saatnya kita menggunakan Fibonacci. Nah, sayangnya ya Fibonacci-nya sebetulnya tadi saya tarik di area ini ya. Nah, karena dia sudah berada di sini, oke, saya perbarui lagi. Nah, sekarang di area ini berarti kita gunakan manfaatkan 38.2% ataupun 50% saja. Karena begitu tembus 61.8% itu adalah sinyal untuk terjadinya reversal kembali. Tapi kalau dia tertahan di bawah antara 50%, 38.2% atau bahkan 23.6%, kita masih bisa lakukan sell. Apalagi kalau dia berhasil tembus 100.43. Itulah sebabnya skenario untuk hari ini untuk crude oilnya saya lebih cenderung melakukan sell di kisaran 104, dan arealnya saya rasa bisa terjadi ya, bisa tercapai. Kemudian dengan ya tidak jauh-jauh ya, ini adalah area 38.2% yang tadi saya sebutkan di sini. Nah, kemudian untuk targetnya di 103 atau 120 dan stop lossnya 105. Kenapa? Tadi kita sudah sebutkan. Begitu tembus di atas 105, sebetulnya itu adalah indikasi bersiap untuk terjadinya kenaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.